Ada yang baru datang nih. Tahun lalu seri pendahulunya berhasil mencuri perhatian banyak orang di dunia karena ada atlet yang menggunakan sepatu Adidas Adizero Adios Pro berhasil memecahkan rekor dunia. Waduh, seketika langsung naik daun ini sepatu. Dan tahun ini seri terbarunya keluar nih teman-teman dan sudah siap mencuri perhatian banyak orang. Seperti apa sih kehebatannya? Kita bahas di Fit with Mel ya. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. As always, sebelum mulai aku minta tolong buat dikasih like nanti kalau misalnya kamu suka video ini, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa disayang dan di-support akunnya dengan di-subscribe YouTube channelnya aku ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai sepatu istimewa nih teman-teman. Kalau lagi ada race tingkat dunia, atlet dunia, biasanya kita nih para running enthusiast fokusnya adalah pada sepatu-sepatu yang digunakan oleh atlet tersebut, ya kan? Nah, apalagi kalau atletnya bisa memecahkan rekor dunia. Waduh, langsung tuh fokusnya, sepatunya apa nih mereknya nih? Kayaknya gue harus punya deh sepatu kayak gitu supaya gue larinya bisa secepat mereka. Ayo, pasti banyak tuh yang punya pemikiran seperti itu, ya kan? Nah, Adidas sekarang ini juga sedang mengeluarkan seri terbarunya nih dari Adidas Adizero Adios. Kalau yang tahun lalu aku udah pernah nyobain yang seri pertama pendahulunya. Nah, sekarang keluar yang baru yaitu Adidas Adizero Adios Pro 2. Sekarang aku langsung buka aja ya. Wah, here it is. Here's the shoes. Kece banget ya. Nah, kita akan bahas ya mengenai sepatu super ini. Saking entengnya ini rasanya kagak megang sepatu kita. Enteng banget teman-teman. Jadi, Adidas Adizero Adios Pro 2 ini termasuk ke dalam kategori racing shoes ya. Termasuk dalam kategori racing shoes. Nah, sama seperti pendahulunya, yang Pro 1, yang pertama itu juga racing shoes. Namun, memang kalau kita bicara mengenai kategori racing shoes, harus ada 3 dulu nih checklist yang dipenuhi oleh sepatu tersebut. Yang pertama, is it light? Terus yang kedua adalah how's the cushion? Terus yang ketiga, is it responsive? Nah, yang pertama, ringan nggak? Yang kedua, cushionnya bagaimana? Terus yang ketiga, responsif nggak terhadap kakinya kita nih, para pelari? Ternyata, Adidas Adizero Adios Pro 2 ini sudah memenuhi ketiga checklist tersebut. Artinya, sudah diakui memenuhi top list dari racing shoes, teman-teman. Dan kalau nanyain prestasi gitu ya, kalau kita bicara prestasi, Adidas Adizero Adios Pro itu sudah berhasil memecahkan rekor dunia di event lari, di Prague dan juga di Valencia. Jadi memang sudah terbukti kehebatannya. Nah, kalau Adidas Adizero Adios Pro 2 ini seperti apa kehebatannya? Kita bahas ya. Jadi teman-teman, Adidas Adizero Adios Pro 2 ini memang dipercaya katanya akan menjadi next phase of record breaking. Jadi katanya nih, atlet-atlet dunia di masa yang akan datang ini akan menggunakan sepatu ini untuk memecahkan rekornya masing-masing. Jadi kebayang ya, sudah canggih banget nih teknologi yang dimiliki oleh sepatu ini. Dan kalau kita bicara mengenai seri Adizero dari Adidas, aku adalah pemakai setia dari Adizero dari zaman teknologinya masih teknologi yang lama tuh, yang very tipis gitu, yang sangat ringan. Aku sudah pakai Adizero Adios. Nah, keluarlah si Adizero Adios Pro ini teman-teman. Memang kalau aku rasakan dari seri yang pertama ya, sebelum ini keluar nih, kerasa banget sepatu itu didesain memang untuk kecepatan, untuk bisa membantu running ekonomi. Jadi buat mengurangi energy loss gitu. Jadi makin jauh larinya, contoh buat lari maraton nih, maka sepatunya juga terasa makin nyaman dan makin ringan. Dipikirin banget sama Adidas sehingga rasanya itu emang beda banget. Maksudnya aku udah ngerasain bedanya dari yang pertama, dari yang jadul Adizero, terus sampai yang seri pertama, sampai sekarang masuk yang kedua ini. Udah aku rasakan bedanya.
Nah, Adidas Adizero Adios Pro 2 ini teman-teman dikatakan lebih ringan beratnya ya daripada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu beratnya sekitar 224 gram, sekarang dientengin lagi nih jadi 215 gram. Nah, hal ini disebabkan karena optimalisasi yang dilakukan Adidas pada kombinasi antara upper midsole-nya nih, yang ini nih, juga outsole dari sepatu ini. Jadi bagian upper ini menggunakan teknologi yang namanya Cellular Mesh 2.0. Ini yang terbuat dari recycle polyester yang super ringan dengan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Emang jadi bikin hanya terfokus pada support dan stability yang dibutuhkan oleh kaki. Keren banget sih. Dan di midsole-nya terdapat 2 layer Light Strike Pro Foam yang dikombinasikan dengan teknologi terbaru Energy Rod namanya, yaitu signature carbon infused dari Adidas yang di sepatu ini nih dibuat mirip banget dengan tulang metatarsal di telapak kaki kita. Nah, Energy Rod ini membuat transisi pergerakan kaki terasa lebih natural, sehingga bersama dengan Light Strike Foam menjadikan sepatu ini punya energy return yang lebih baik untuk lari jarak jauh yang lebih optimal. Kayak tadi aku udah bilang tuh, makin jauh makin nyaman sepatunya. Untuk bagian bawahnya sendiri, Adidas masih mempercayakan pada Continental Rubber untuk melapisi bagian bawah sekaligus hingga ke ujung tiptoenya supaya tetap ada support terhadap traction baik dalam segala kondisi permukaan tanah. Kalau boleh aku bandingin, Adidas Adizero Adios Pro yang sebelumnya itu lebih licin teman-teman. Jadi kalau ada jalanan becek atau di keramik gitu, dia pasti akan agak slippery. Tapi kalau yang Adios Pro 2 ini memang sudah ada teknologi tambahan yang bikin dia jadi nggak terlalu licin, lebih stabil, lebih nyaman dipakainya. Oke, kalau review dari aku nih teman-teman, dari Adidas Adizero Adios Pro 2 ini, bagian upper sole-nya ini ada secure fitting-nya gitu. Jadi lebih nyaman kalau kita pakai buat long run, gak geser-geser ya. Terus kalau kita bicara bagian outsole-nya, seperti yang tadi aku udah sampaikan, sekarang ini pakai Continental Rubber bagian outsole-nya. Jadi lebih nge-grip, lebih secure larinya, gak gampang kepleset. Kalau aku boleh jujur, yang seri sebelumnya itu licin banget karena memang nggak ada Continental Rubbernya. Aku nih sering banget kena di jalur busway yang kuning tuh ya. Kalau aku lari di situ pasti hampir kepleset. Jadi memang harus stabil banget. Dan untuk bagian ankle stability-nya juga harus terlatih banget kalau menggunakan sepatu yang sebelumnya. Bedanya sama yang seri terbaru ini lebih stabil. Jadi kamu nggak perlu terlalu repot tuh untuk menyeimbangkan badan kalau memang stability-nya kamu masih kurang baik. Nah, untuk midsole-nya nih ada Light Strike Pro Foam-nya nih. Ini memang luar biasa bouncy-nya teman-teman. Jadi ketika pakai sepatu ini pas lari bawaannya pengen mental gitu, membel banget, very bouncy tapi juga nggak lebay, jadi nggak terlalu soft juga, pas banget deh. Dan karena ini adalah kategori racing shoes, memang didesain untuk lari kencang, lari jauh, kurang pas tuh kalau kamu pakai untuk easy run atau untuk jarak pendek. Lebih baik sih, lebih enak dipakai untuk lari half marathon sampai marathon dan lari dengan kecepatan atau pace yang cukup kencang. Pas banget. Jadi teman-teman, menurut aku Adidas Adizero Adios Pro 2 ini highly recommended banget buat kamu yang emang pengen mecahin personal best. Spesifikasinya nih untuk lari half marathon sampai maraton teman-teman. Tapi ingat sekali lagi, punya sepatu dengan teknologi tinggi seperti ini harus diimbangi dengan latihan. Kalau kamu nggak latihan, cuma mengandalkan sepatu ya sama juga bohong, nggak akan tercapai personal best-nya. Jadi latihannya harus keren, ditambah pakai sepatu yang teknologinya luar biasa seperti ini. Mantap banget. Oke teman-teman, mudah-mudahan review dari aku hari ini bisa bermanfaat buat kamu dan bikin kamu jadi tambah semangat latihan larinya ya. Kalau kamu suka videoku ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang emang lagi cari info mengenai Adidas Adizero Adios Pro 2 ini. Terus jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit Mel. Bye-bye!